Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safari Simnologi ya. Kali ini kita membahas bab yang baru. Kalau kemarin kita membahas tentang interferon, mulai dari interferon tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Sekarang kita membahas tentang famili dari tumor necrosis factor ya. Ini kita masih bicara dalam topik besarnya sitokin ya. Nah, kita lanjutkan. Nanti yang kita bahas itu adalah apa yang termasuk anggota dari tumor necrosis factor family itu. Kemudian kita lihat nanti yang TNF family yang disekresikan dan yang tidak disekresikan ya. Kemudian struktur dari tumor necrosis factor family ya, reseptornya, kemudian kompleks reseptor dengan ligannya ya, kemudian signal transduksinya ya, baik yang forward maupun yang reverse ya, serta fungsi dari TNF alpha. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai dulu sebelum masuk ke topiknya ya, kita bicara tentang nomenklaturnya dulu ya. Sebelum ada kesepakatan ya, memang penamaan mengenai keluarga TNF dan TNFR atau tumor necrosis factor dan tumor necrosis factor reseptor itu enggak seragam ya. Tapi semenjak ada gugus nomenklatur ya, kelompok yang berdiskusi mengenai nomenklatur dari tumor necrosis factor family ini, maka disepakati tentang adanya tumor necrosis factor dan tumor necrosis factor reseptor superfamily ya. Nah, penyebutannya itu untuk ligan maka disebut dengan tumor necrosis factor superfamily. Sedangkan untuk reseptornya disebut dengan kelompok tumor necrosis factor reseptor superfamily ya. Nah, yang dimaksud dengan pembahasan kita yang terkait dalam topik besar sitokin yaitu yang TNSF ini ya, tumor necrosis factor superfamily. Nah, ini yang nanti banyak kita bahas karena memang topik utama kita masih membahas tentang sitokin ya. Nah, meskipun walaupun demikian ya, setiap nanti kita membahas jenis-jenis dari tumor necrosis factor itu pasti kita tidak bisa lepas dengan pembahasan tumor necrosis factor reseptor superfamily ya. Jadi kalau kita membahas ligan pasti kita akan membahas reseptornya ya, walaupun cuma secara ringkas dan nice to know saja ya. Nah, kemudian kita lanjut setelah ini ya. Nah, ini kita bicara tentang anggota dari tumor necrosis factor superfamily ya. Nah, ternyata banyak. Setidaknya itu sampai sekarang ya, itu ada 19 ligan atau 19 anggota dari tumor necrosis factor superfamily ya. Mulai dari tumor necrosis factor alpha ya, kemudian light, kemudian limfotoksin alpha, ada yang nyebutnya juga sebagai limfotoksin homotrimer alpha, ada juga yang menyebutnya sebagai tumor necrosis factor beta. Kemudian ada juga ini limfotoksin alpha 1 beta 2, ada yang menyebutnya sebagai limfotoksin beta ya. Kemudian TL1A, kemudian CD40 ligan, kemudian FAS ligan, ada CD30 ligan, ada 41BB ligan, ada CD27 ligan, ada OX40 ligan, ada TWIG, ada April ya, proliferation inducing ligan ya, ada BAF, B-cell activating factor, ada RANG ligan, ada TREL, ada EDA itu ectodisplasin ya, ada GITR, ada NGF ya, GITR ligan ini ya. Nah, ini kira-kira ada 19 anggota dari tumor necrosis factor superfamily ya. Nanti setelah minggu ini ya, pekan ini ya,
mulai pekan depan kita mulai bahas satu-satu tentang bagian dari anggota dari TNF superfamily ini. Ya. Nah ini kita masuk pembahasan mengenai tumor nekrosis faktor yang disekresikan, ya, dikeluarkan dari sel masuk ke lingkungan sekitarnya, dan kita bahas juga yang tidak disekresikan. Jadi tumor nekrosis faktor superfamily yang disekresi dan yang tidak disekresi, ya. Nah kita bahas dulu sifat dasarnya, ya. Sifat dasar dari tumor nekrosis faktor superfamily itu dihasilkan oleh sel, kemudian diekspresikan atau dilekatkan di membran sel, ya, dalam bentuk transmembran, ya. Jadi nanti pasti ada bagian yang intrasel, ini ya, bagian yang intrasel, ada bagian yang transmembran, dan ada bagian yang di luar sel atau ekstraseluler. Nah itu sifat dasarnya ini. Nah cuma pada kondisi tertentu ini bisa dipotong, ya, oleh enzim TACE atau tumor nekrosis faktor alpha converting enzim misalnya, atau ADAM17, ya. Ini kan enzim-enzim yang sifatnya metaloproteinase, ya. Sehingga ini bisa dipotong bagian ekstraselnya dan lepas. Nah ini disebut dengan sekretory tumor nekrosis faktor superfamily, ya. Nah contohnya macam-macam, misalnya tumor nekrosis faktor alpha, limfotoksin alpha atau TNF beta ini, ya, TWIG, ada Fasligan, ada April BAF, ya, ektodisplasin dan lain-lain, ya. Nah sekresi dari tumor nekrosis faktor superfamily itu bisa mengaktifkan, ya, dari TNSF-nya itu sendiri, atau justru menghambat. Misalnya yang mengaktifkan itu EDA. Jadi ektodisplasin itu kalau dia disekresikan, jadi dipotong oleh enzim metaloproteinase, kemudian dia terlepas dari membran sel masuk ke lingkungan sekitarnya, dia bisa mempengaruhi sel yang lain, ya, jadi dia menjadi aktif, ya. Tapi ada juga yang menjadi terhambat aktivasinya itu, misalnya adalah Fasligan. Jadi Fasligan ini kan kalau dia berikatan dengan Fas nanti bisa memicu apoptosis, ya. Tetapi Fasligan yang disekresikan atau yang dipotong kemudian dilepaskan dari membran sel itu bisa berikatan dengan Fas di sel tetangganya. Nah justru dia tidak bisa membuat sel tetangganya itu apoptosis, tetapi bukan berarti dia terus tidak punya fungsi sama sekali, ya. Jadi Fasligan ini bisa berfungsi dengan fungsi yang lain, ya, tapi menghambat fungsi utamanya sebagai apoptosis, ya, pemicu apoptosis. Ya kita lanjutkan. Struktur dari tumor nekrosis faktor superfamily itu berarti dia adalah protein transmembran tipe 2. Artinya seperti yang saya sebutkan tadi, dia nanti jadi ada bagian yang intrasitoplasmik, ada bagian yang di membran selnya, ya, dan ada bagian yang di luar sel atau yang ekstrasel, ya. Nah struktur dasar dari tumor nekrosis faktor superfamily ini adalah homotrimer, ya. Umumnya homotrimer, walaupun nanti ada yang heterotrimer, ya, tetapi kebanyakan dia homotrimer. Nah trimer ini struktur dasar dari tumor nekrosis faktor superfamily, ya. Walaupun nanti ada yang 42 mer, ya, 48 mer, ya, bukan tri lagi tapi 48, ya. Nah setiap monomer dari TNF tumor nekrosis faktor superfamily itu mempunyai TNF homologi domain. Jadi yang disebut dengan THD, ya, ini yang menjadikan suatu zat itu masuk kategori ke tumor nekrosis faktor superfamily karena dia punya ini TNF homologi domain ini, ya. Nah kita lanjutkan. Nah ini kita bicara tentang reseptor dari tumor nekrosis faktor superfamily, ya. Nah
TNF RSF, jadi tumor necrosis faktor reseptor superfamily, itu merupakan kebanyakan tipe 1 transmembran protein, jadi protein transmembran tipe 1 ya, walaupun ada yang tipe 3 ya. Nah, TNFRSF ini ya, reseptor ini itu seperti halnya TNFSF-nya ya, seperti halnya ligannya, aslinya itu ya, asalnya itu dia dibentuk dan ditempelkan di membran sel ya, tetapi ada juga yang dilepaskan ke jaringan sekitar ketika ada enzim yang memecahnya ya. Nah, seperti halnya ligannya ya, reseptor dari TNF ya, ini TNFRSF ini dia juga trimer ya. Nah, trimer yang di bagian ekstrasel, jadi protein tumor necrosis faktor reseptor superfamily yang ada di luar sel ya, itu mengandung cysteine rich domain, artinya bagian yang kaya akan cysteine ya. Nah, itu yang nanti mengikat TNF homologi domain ya. Itu yang perlu disampaikan. Nah, untuk pengenalannya ya, satu TNFR superfamily, satu reseptor itu bisa dikenali oleh satu ligan saja. Misalnya ini TRIL reseptor dikenali oleh TRIL, EDAR dikenali oleh EDA1 ya, ini satu reseptor dikenali oleh satu ligan. Tapi ada juga satu reseptor dikenali oleh lebih dari satu ligan. Misalnya ini, jadi TNFR1 ya, tumor necrosis faktor reseptor 1, dia bisa dikenali oleh TNF alfa, juga bisa dikenali oleh limfotoksin alfa 3 atau TNF beta ya. Nah, tapi ada juga ini banyak reseptor dikenali oleh satu TNSF, misalnya ini. Jadi reseptornya banyak tapi ligannya satu, misalnya ini ya, HV apa namanya, ligannya satu ya, misalnya ini ligannya anggap saja yang nih TNF alfa ya, dia bisa mengenali TNF reseptor 1, bisa mengenali TNF reseptor 2 ya, atau misalnya lagi yang ini TNF beta, dia bisa mengenali TNF reseptor 1, TNF reseptor 2, juga bisa mengenali herpes virus entry molekul ya. Jadi banyak reseptor dikenali oleh satu ligan ya. Jadi saya ulang lagi bahwa tadi ada yang satu reseptor dikenali satu ligan, ada yang lebih apa namanya, ada yang satu ligan dikenali oleh beberapa reseptor, ada yang sebaliknya gitu ya. Nah, ini kompleks tumor necrosis faktor superfamily dengan tumor necrosis faktor reseptor superfamily. Ini contohnya ini. Ini adalah HVEM atau herpes virus entry molecule yang ini dengan light. Ya, light itu masuk yang TNFSF. Ya, ini ligan, HVEM ini yang reseptor. Nah, ini contohnya mengikat begitu. CRD-nya dari HVM berikatan dengan THD atau TNF homologi domain dari light. Nah, kalau sudah berikatan begini, nanti akan memicu sinyal intrasel dengan melalui adapter protein. Ya, itu kompleks tumor necrosis faktor superfamily dengan tumor necrosis faktor reseptor superfamily. Jadi kompleks antara ligan dengan reseptornya. Nah, ini adalah kita bicarakan tentang forward signal dan reverse signal. Jadi kalau yang mudahnya begini, kalau ada apa namanya tumor necrosis faktor superfamily, maka dia kan bisa berikatan dengan reseptornya, tumor necrosis faktor reseptor superfamily. Nah, tentu ketika dia sudah berikatan,
maka dia akan memberikan sinyal ke dalam sel. Nah, sinyal ke dalam selnya itu bisa ke arah sini. Jadi dari ligan, reseptor, nah sel yang dimana ada reseptornya itu disebut dengan sel efektor. Nah, kemudian masuk sinyal intrasel, ini disebut dengan forward signal. Jadi signal ke depan. Jadi dari sel yang mengekspresikan ligan, ya ini tumor necrosis factor superfamily berikatan dengan reseptornya yang ada di sel efektor, kemudian muncul sinyal transduksi di dalam sel efektor, maka ini disebut dengan forward signal. Tapi kalau ada ikatan antara ligan dari TNF dengan reseptornya, kemudian terjadi aktivasi dari sel yang mengekspresikan ligan, maka ini disebut dengan reverse signal. Jadi arahnya bukan ke sini tapi ke arah sel yang mengandung ligan itu. Ini disebut dengan reverse signal. Nah, jadi setelah ini nanti banyak nanti ketika kita membahas mengenai tumor necrosis factor superfamily itu ya, golong anggota-anggotanya, nanti kita bicarakan tentang forward signalnya ya, dan kita bicarakan juga tentang reverse signalnya. Nah, ini sinyal transduksi tumor necrosis factor superfamily ya. Jadi reseptornya itu kan ada macam-macam ya. Ada reseptornya itu yang mengandung nanti dead domain ya. Nah, dead domain group itu nanti kalau dia itu diikat ligannya nanti berikatan dengan reseptor ya, reseptornya itu nanti akan mengaktifkan bagian dead domainnya, kemudian dilekati oleh fast associated dead domain dan trough associated dead domain. Nah, nanti ini memicu sinyal intrasel ya, nanti bisa apoptosis misalnya. Contoh yang di sini itu adalah TNF reseptor 1 dan seterusnya ini ya. Nah, ada juga reseptor itu nanti kerjanya dibantu oleh TRAF atau TNF reseptor associated factor. Ya, jadi kalau ini nanti beda dengan yang ini. Kalau ini nanti dead domainnya berikatan dengan fast associated dead domain dan TRAT TNF reseptor associated dead domain ya. Tapi kalau ini dia dead domainnya itu berikatan dengan TRAF TNF reseptor associated factor ya. Baru nanti dia timbul jalur intrasel. Tetapi ada juga nanti yang decoy sifatnya ya. Jadi kalau berikatan tidak timbul apa-apa ya. Nah, ini transduksi sinyal dari TNF family ya. Jadi maksudnya ketika ligan berikatan dengan reseptor dalam hal tumor necrosis factor superfamily, maka dia nanti bisa memicu sinyal intrasel ya, baik lewat tergantung yang dead domain maupun yang TRAF ya, TRAF interacting group ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya macam-macam ya. Bisa sebagai anti tumor, artinya bisa melawan tumor, karena namanya aja tumor necrosis factor ya. Memang awalnya ditemukan karena bisa membuat matinya sel tumor ya. Kemudian juga bisa menimbulkan inflamasi ya. Kemudian bisa diferensiasi itu misalnya tentang diferensiasi kulit dan adnexa misalnya, dan juga berkaitan dengan imunitas ya. Nah, nanti ketika kita membahas masing-masing anggota dari tumor necrosis factor superfamily itu, nah nanti ini kita bahas lagi ya secara lebih khusus dan detail ya. Ya, saya kira demikian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.